Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dari Jadi PNS dan kali ini kita akan terbang ke Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studinya di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Sudah bersama kita Mas Novi Andrianto. Halo Mas Novi, apa kabar? Halo Mas Gulo, kabar baik. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik juga, Mas Novi. Makasih Alhamdulillah. banyak, Mas Novi, udah mau sharing nih live nih, langsung dari Harvard Kennedy School. Oh ya Mas, makasih nih atas ajakannya buat ngobrol-ngobrol di program Dunia Kampus. Sebelum Mas Novi sharing nih, kita mau nanya nih, gimana Mas Novi perasaannya menjadi seorang mahasiswa Harvard Kennedy School? Ah, seneng banget sih Mas. Eh, Tentu aja seneng banget. Terus mungkin masih nggak percaya juga. Terus ngerasa eh, mungkin privilege banget. Nggak apa ya? Yang selama ini saya pikir nggak mungkin, tapi ternyata bisa dan eh, ya ternyata mungkin gitu Mas. Dan banyak banget pengalaman baru dan yang yang apa ya, yang saya rasa sangat beda banget di sini belum akhirnya keterima. Ya, makasih Mas Novi dan semoga nanti cerita dari Mas Novi dapat menginspirasi teman-teman dan semoga semakin banyak nanti anak-anak Indonesia yang bisa berkuliah di Harvard University. Amin. Amin. Untuk itu kita persilakan Mas Novi untuk memulai sharing sessionnya. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima Waalaikumsalam. kasih banyak nih Mas Gulo eh, atas ajakannya buat sharing-sharing di program Dunia Kampus. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Novi Andrianto. Saat ini sedang menjalani program eh, Master in Public Policy tahun pertama di Harvard Kennedy School, Harvard University. Eh, saya kebetulan juga seorang awardee LPDP tahun 2021. Nah, mungkin saya coba sharing beberapa hal. Yang pertama, perkenalan diri. Mungkin tadi beberapa sudah saya cicil, lalu life before study, terus kemudian kenapa HKS dan LPDP. Kemudian mungkin akan sedikit sharing tentang application proses, lalu gimana kegiatan sehari-hari di kampus maupun di luar kampus. Mungkin ini request dari Mas Gulo juga, gimana suka dukanya selama berkuliah di sini. Mungkin mungkin tadi ya, pertama saya mungkin coba cerita dulu. Saya lahir dan besar di Kabupaten Sukoharjo, ini satu kabupaten di Karisidenan Surakarta. Jawa Tengah. Saya iya Mas, sorry. Ya, lanjut Di Mas. Oh ya, jadi dari SD, SMP saya di Sukoharjo, kemudian SMA saya pindah ke Solo, ke SMA 1 Solo. Lalu lulus dari SMA, saya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, yang sekarang udah berubah nama ya jadi PKN STAN di Jurangmangu, Bintaro. Eh, saya melanjutkan pendidikan D3 dan juga D4 di STAN, Diploma 4. Kemudian setelah itu saya bekerja dan ditempatkan di Kementerian Keuangan, di kantor pusat, tepatnya di Inspektorat Jenderal sebagai internal auditor. Ya, Mas Novi Oh ya, D3 dan D4-nya di PKN jurusannya apa, Mas? dua-duanya akuntansi, Mas. Diploma 3 akuntansi, lalu diploma 4-nya juga akuntansi. Oke, Makasih, Mas. oke, mungkin eh, lanjut kenapa HKS dan kenapa LPDP. Oh ya, sebelumnya mungkin saya kasih overview dulu ya. Untuk di Harvard University sendiri ada banyak sekali program atau sekolah. Jadi eh, mungkin kita taunya ada
Harvard University itu cuma satu entitas saja, tapi sebenarnya di dalamnya ada banyak, ada Harvard College untuk undergraduate atau S1, lalu ada, kalau nggak salah ada belasan juga Harvard Graduate School, yang misalkan untuk bisnis ada Harvard Business School, kemudian untuk law ada Harvard Law School, untuk medis ada Harvard Medical School, dan lain-lainnya. Jadi saya berkuliah di salah satu graduate school di Harvard, namanya adalah Harvard Kennedy School, yang uh, fokus pada pendidikan di bidang public policy ataupun government. Nah, kenapa saya memilih HKS? Yang pertama, saya kerja di pemerintahan di public sector sebagai PNS. Eh, saya pengen belajar gimana caranya mendesain dan juga mengimplementasikan public policy dengan baik. Yang mana itu semua kerjaan saya terkait dengan public policy. Mungkin teman-teman kalau yang belum familiar dengan public policy, eh, definisi secara singkatnya, public policy itu adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah terkait dengan suatu isu atau masalah. Jadi memang sangat broad dan umum sekali. Eh, Lalu untuk itu saya ingin melanjutkan pendidikan di bidang public policy atau public administration. Nah, kenapa HKS? Karena setelah melakukan research ke beberapa university, eh, program di salah satu program public policy atau public administration yang sangat baik ada di Harvard, terutama di Harvard Kennedy School. Waktu itu dulu saya juga sempat explore ke beberapa kampus yang lain, dan akhirnya setelah melalui application proses diterima dan memilih berkuliah di Harvard Kennedy School. Kemudian yang kedua, Harvard University Resource. Ini salah satu hal yang uh, menurut saya sangat penting. Jadi kita menjadi bagian dari Harvard University, kita akan memiliki akses terhadap banyak sekali resource di sini. Kita bisa punya akses ke berbagai profesor yang terkemuka, yang punya nama besar di bidangnya masing-masing, dan mungkin posisi yang berpengaruh di pemerintahan. Kita juga ada banyak center-center, research center maupun center yang lain yang bisa kita gunakan buat mengembangin minat maupun pengalaman kita di bidang research atau project-project yang sesuai dengan passion kita. Kemudian karena kita ada di Boston, kita bahkan bisa ngambil kelas juga di MIT atau Brown University. Kemudian mungkin kita juga punya library yang salah satu yang paling lengkap dan terbesar di dunia. Intinya mostly selama kita punya Harvard ID, kita bisa akses berbagai fasilitas yang dipunya sama Harvard. Dan lagi kita akan sering banget bisa ikut berbagai acara atau seminar yang didatengin sama tokoh-tokoh dunia. Misalkan terakhir beberapa minggu yang lalu kita ada seminar dengan Zelensky, Presiden Ukraine. Kita juga ada beberapa hari yang lalu kita ada seminar dengan Anthony Fauci yang mungkin teman-teman sering banget lihat waktu di COVID kemarin. Uh, Kemudian alasan selanjutnya adalah Harvard Community. Menurut saya salah satu highlight kuliah di Harvard adalah kita belajar dari teman-teman kita. Teman-teman yang punya banyak banget pengalaman di berbagai bidangnya masing-masing. Mungkin karena saya di public policy, background dari mahasiswanya lumayan diverse, sangat diverse. Ada yang dari private sector, ada yang dari medis, hukum, dan sebagainya. Dan learning environment kita tuh kita belajar dari berbagai diskusi atau uh, sumber insight yang kita dapat itu dari perspektif yang banyak banget yang mereka sampaikan mungkin di kelas atau di interaksi kita sehari-hari. Kemudian experience dan perspektifnya mungkin beberapa tadi saya singgung. Jadi saya lahir sampai kerja sampai umur sekarang di Indonesia terus, bergaul, bekerja, berinteraksi dengan orang Indonesia. Jadi saya pengen coba belajar uh, di gimana perspektif orang dari negara lain, dari background lain, gimana cara mereka melihat suatu isu atau problems, dan gimana cara orang atau mindset orang ketika mereka menyampaikan pendapat. Saya pengen banget belajar di situ. Kemudian saya juga seorang award di LPDP tahun 2019. Mungkin pertama kenapa saya memilih LPDP?
Yang pertama, LPDP adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Dan menurut saya LPDP sudah sangat generous dan sangat committed untuk memberikan dukungan pada para anak bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan nanti jika teman-teman menjadi award LPDP, kita akan mendapat beberapa komponen beasiswa yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pendidikan kita, dari tuition fee, kemudian living allowance, settlement allowance, lalu biaya transportasi, uang buku, dan sebagainya. Kemudian faktor lain yang membuat saya memilih LPDP, jadi di LPDP itu ada satu syarat di mana kita harus membuat IC kontribusi untuk Indonesia, di mana di dalamnya kita harus bisa menceritakan apa sih latar belakang kita mau melanjutkan pendidikan, apa sih signifikansi program studi atau ilmu yang mau kita dapatkan, terus harapan Indonesia di masa depan dan kontribusi kita untuk mewujudkan itu. Jadi menurut saya dengan mendaftar LPDP sendiri, itu sudah sangat membantu kita dalam menilai diri kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri, mengarahkan diri kita di masa depan. Apa sih kita tujuan yang mau kita capai, kontribusi apa yang mau kita kasih, lalu gimana cara kita untuk mewujudkan kontribusi tadi. Kemudian yang ketiga antara lain adalah komunitas dari anggota LPDP sendiri. Ketika kita jadi bagian dari keluarga besar LPDP, maka kita bisa tergabung dengan berbagai talenta yang luar biasa dari seluruh Indonesia yang sangat menginspirasi. Kemudian yang ini akan sangat penting menurut saya untuk mendukung kita dalam berbagai hal di hidup kita ya, dalam bekerja, bersosial, atau mencapai apapun, karena menurut saya dalam melakukan apapun tuh kita akan suatu saat akan membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Ya 1.000 teman itu kurang, tapi kalau satu musuh itu kan kebanyakan kalau orang bilang gitu. Jadi dengan menjadi audio LPDP kita akan banyak sekali dapat teman baru yang sangat menginspirasi dan sangat-sangat keren. Lanjut, mungkin saya akan sedikit overview aja terkait dengan application proses. Uh, Sebelumnya, untuk kalau teman-teman yang tertarik untuk apply di HKS, bisa langsung kunjungin aja website HKS. Di situ ada sangat lengkap berbagai syarat dan juga proses yang harus teman-teman lalui untuk mendaftar program di HKS. Mungkin saya highlight pertama, dari HKS mensyaratkan ada beberapa prerequisite untuk degree programnya, kemudian ada application fee, kemudian kita juga diwajibkan membuat resume dan essays, lalu letter of recommendations, academic transcript, dan juga standardized test scores, yaitu IELTS atau TOEFL dan GRE atau GMAT. Mungkin untuk lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat aja ke websitenya HKS. Mungkin sedikit overview aja ya. Jadi nanti untuk di resume dan essays, nanti teman-teman bakal diminta untuk membuat satu resume. Yang pertama itu resume umum dulu. Kita mau sebutin kita bekerja di mana, kemudian kuliah, akademik history kita, kemudian achievement, kegiatan volunteer, public service, political work, atau recent leadership experience, dan interest kita. Kemudian nanti ada juga kita diminta buat kuantitatif resume. Jadi kuantitatif resume di sini kita diminta untuk membuat satu daftar yang berisi berbagai course yang pernah kita jalani atau pengalaman kerja yang terkait dengan pekerjaan kuantitatif. Kemudian untuk essay kita akan diminta membuat 5 essay dan 1 optional essay. Ini khusus untuk program Master in Public Policy. Mungkin untuk program lain akan berbeda jenis essay, jumlah essay yang diminta atau jenis pertanyaan di essay-nya. Nanti teman-teman bisa explore. Kemudian letter of recommendation, jadi kita diminta untuk memberi, kita harus mencari recommender dan recommender harus mensubmit rekomendasinya untuk kita. Jadi 1 akademisi dan 2 dari profesional. Lalu academic transcript, nanti mungkin teman-teman ini yang bisa teman-teman siapin jauh-jauh hari. Mungkin bisa persiapin minta dari kampusnya dulu, transkripnya, kemudian translatannya juga. Lalu standardized test score ini juga menurutku yang teman-teman harus siapin dari jauh-jauh hari, kemampuan bahasa Inggrisnya, lalu kemampuan kuantitatifnya mungkin belajar GRE atau GMAT.
Oke, kemudian nah ini oh ya mungkin saya tadi belum sempat jelasin ini beberapa jurusan atau program yang ada di HKS. Halo Mas. Oh iya, siap Sorry Mas. Mas, kita bisa kembali ke slide sebelumnya Mas. Oke, oke. Sip. Hmm, Ini aku tanya dulu Mas ya. ah, Ya, Mas Novi, makasih banyak udah sharing dan ini persyaratan dan juga di sini ada surat cinta ya Mas ya. Atau oh iya, LOA, iya Letter iya. of Acceptance. Selamat, congratulations. Ini Mas Novi lagi ngapain Mas waktu nerima surat cintanya Mas? Eh, ini saya lagi tugas luar kota kebetulan. Terus ini saya buka pertama ini bangun tidur karena kan dikit. Jadi perbedaan antara Boston dan Indo itu kan kurang lebih 11 jam ya. Jadi Mhm. di sana baru jam kerja ngerilis pengumuman ini, di kita masih malam dini hari gitu. Jadi saya buka ini, saya ingat waktu itu lagi di hotel bangun tidur, lagi dinas luar, terus ya terus keluar inilah pengumuman ini di email gitu. eh ya seneng banget dan nggak percaya sih sebenarnya karena waktu itu saya udah dapat offer dari sekolah lain terus kayak nggak expect aja ternyata keterima juga di HKS Baik, dan seneng banget ya. Mas Novi, selain Harvard, coba ke kampus mana lagi Mas? Eh Waktu itu saya mm, apply juga di dua program di Columbia SAIPA, Mhm. Master in Public Administration sama MPA Economic Policy Management itu dua di SAIPA di Columbia University. Kemudian satu lagi MPP juga di Cambridge University. Hasilnya? Hasilnya untuk yang Columbia diterima di dua program tadi, tapi untuk di Cambridge ditolak, Mike. Baik, makasih Iya, Mas Novi. ya. Bisa dijelaskan Mas beberapa poin esainya Mas? Pertanyaannya apa dan Oke. jawaban seorang Mas? Eh, oh ya. Jadi mungkin untuk oh sorry. Sebentar. Untuk esainya sendiri, pertama kita ada 5 essay wajib ya kalau untuk HKS. Yang pertama GFG essay itu kena kita mau bikin positif kontribusi kita untuk publik itu apa. Kemudian MPP essay kenapa kita memilih program ini. Kemudian ada personal history essay, expectation essay, perspective essay. Mungkin saya pengen highlight aja. Mungkin buat teman-teman yang juga pengen tertarik buat daftar. Essay ini salah satu komponen yang mungkin bisa jadi competitive advantage kita dalam mendaftar aplikasi di US University karena mungkin kalau dari nilai dari transkrip dan sebagainya dari GRE atau GMAT itu kan udah given ya maksudnya kita apply ya itu skor kita dan mungkin bagi banyak orang eh, banyak orang yang dapat nilai bagus di situ tapi di ISE kita bisa mendiferensiate diri kita dari aplikan yang lain. Nah kalau bisa kita punya satu eh, benang merah isi kita ini cerita apa inti cerita apa yang mau kita sampaikan ke admission committee saya. Jadi dengan background seperti itu salah satu positive contribution yang yang saya pengen eh, coba ubah adalah gimana cara memperbaiki public service yang ada di Indonesia. Eh, Mungkin kalau untuk dari perspektif saya karena saya bekerja di Kementerian Keuangan dengan berbagai kebijakan fiskal yang kita punya untuk meningkatkan public service eh, untuk masyarakat. Intinya sih begitu, Mas. Jadi mungkin teman-teman punya satu tujuan, pengen ngapain, dan akan sangat jadi nilai tambah untuk teman-teman jika teman-teman tuh punya personal story atau personal history terkait dengan tujuan yang pengen teman-teman capai tadi. Mungkin itu sih, Mas. Makasih Mas Novi, itu mulia sekali tujuannya, goalsnya. Mas Novi, untuk letter of recommendation sendiri, berapa Ya. jumlah yang Mas Novi submit, kirim, dan dari siapa aja Mas? Eh, jadi untuk program MPP HKS kita mensyaratkan 3 ya Mas ya. Satu dari akademisi. Jadi saya kemarin meminta
dosen pembimbing saya di kampus. Kemudian untuk yang dua itu dari profesional. Jadi saya sebenarnya di HKS sendiri ada opsi current supervisor atau mungkin eh, supervisor kita yang dulu. Jadi saya kemarin coba minta ke atasan saya yang sekarang sama atasan saya yang sebelumnya di kantor. Iya, Mas. Baik, Mas Novi, bisa tolong dispesifikan atasan itu apakah Hmm. eselon 4, 3, 2, Oke, ya, itu sebenarnya nggak ada aturan ininya Mas, spesifiknya ya. Mungkin teman-teman kalau dulu sering dengar, kalau orang masuk Harvard itu surat rekomendasinya harus dari pejabat tinggi atau iya. orang dengan posisi level tinggi. Sebenarnya enggak ya. Bahkan itu sangat apa ya, di HKS sendiri udah di state bahwa yang memberikan rekomendasi ke kita adalah orang-orang yang beliau-beliau yang benar-benar tahu gimana kerja kita, gimana performance kita, dan udah kenal dengan kita eh, dan benar-benar rekomendasi yang disampaikan itu benar-benar dari beliau-beliau itu tadi. Jadi nggak harus pejabat, nggak harus pimpinan di level tinggi, tapi selama beliau-beliau itu tahu dan mengenal kita dengan dekat, atau mungkin kita pernah membantu beliaunya, itu menurutku akan lebih kuat daripada mungkin kita dapat rekomendasi dari pejabat atau yang levelnya tinggi, tapi eh, tidak mengenal kita secara dekat dan tidak tahu personal kita eh, benar-benar gitu sih, Mas. Iya, Mas. Jadi eselon berapa, Mas? Kalau dari Mas Novi sendiri. Oke. Jadi kemarin saya meminta ke eselon 2 eh, atasan saya di kantor. Baik, Mas Novi ditanya nggak? Mau kuliah ke kampus mana? Iya, iya tentu aja, Mas. Nah, ini udah pasti. Menurut saya ini jadi salah satu obstacle buat teman-teman yang pengen daftar ke kampus eh ya kemanapun lah, karena mungkin kita kayak nggak pede atau malu duluan sih kalau aku bilang kita ditanya mau ke kampus mana gitu. Mungkin banyak teman-teman yang karena nggak pede, nggak pengen, nggak, ya malu, akhirnya nggak mau minta ke beliau-beliaunya. Padahal eh menurut saya sih apapun yang kita pengen ya udah coba aja dulu dan minta bantuan dari beliau-beliau para recommender. Dan menurut saya sih para recommender sangat-sangat suportif dan mendukung. Nggak akan menjudge kita, kamu mana 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 mungkin gitu keterima di sini, nggak akan sih. Beliau-beliau pasti akan suportif dan akan sangat ya mendukung lah apapun pilihan yang pengen yang sedang kita eh, usahakan gitu, Mas. Baik, Mas Novi ini daftar Harvard dan kampus yang lainnya tahun pertama, tahun kedua, atau bagaimana, Mas? Tahun pertama, Mas. Wow, luar biasa. Tahun Dan alam. mengerja, Hah? ya, Mas tadi mau ngomong apa, Mas? Enggak. Oke, dan mengerjakan semua ini kan butuh waktu yang lama dan complicated, Mas. Ini Ya. dikerjakan sendiri oleh Mas Novi atau ada minta bantuan sama teman peer Oh untuk ya, oke. ini atau seperti apa? Ya, ya. Jadi menurut saya ada beberapa bagian yang harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin kalau terkait dengan eh, resume, kemudian akademik transkrip itu kan udah given ya. Nah, tapi kalau untuk essay, letter of recommendation, lalu GRE atau GMAT, itu menurutku akan sangat membantu kalau kita minta bantuan ke orang lain. Misalkan kalau perspektif saya sendiri, untuk essay, dulu saya konsultasi ke beberapa resource ya. Yang pertama ke Ed America. Jadi kalau di Ed America itu mereka menyediakan konsultasi gratis bagi teman-teman yang pengen mengejar kuliah di US. Kemudian saya juga konsultasi ke teman ataupun keluarga terdekat, karena mereka yang tahu gimana kita, mereka yang bisa menilai kira-kira isi yang kita tulis ini tuh cukup
apakah udah bisa menggambarkan diri kita atau mungkin ada yang kurang tepat dan sebagainya itu sangat penting kita untuk mendapat feedback dari mereka. Eh, Kemudian saya juga punya grup study group untuk teman-teman yang juga lulusan STAN yang pengen daftar ke S2 dan menurut saya community seperti itu sangat penting karena mereka lah yang jadi support system kita yang bikin kita tetap komit karena yang susah itu kan untuk komit Mas di sepanjang application proses ini yang bisa bikin kita semangat dan ngerasa punya teman. Kemudian keluarga karena kita nggak mungkin ya pasti kita akan mengorbankan waktu untuk keluarga, untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita eh, lakuin, tapi kita harus jadi dukungan keluarga itu juga penting dalam mempersiapkan aplikasi. Jadi kita nggak jangan eh, jangan mempersiapkan proses ini sendiri karena kita pasti butuh bantuan orang lain. Dan menurut saya hasilnya pasti akan lebih baik daripada kita mempersiapkannya sendiri. Makasih Mas Novi. Tadi Mas Novi mengatakan teman dan keluarga. Ini teman-teman yang udah pernah kuliah di Harvard atau yang udah pernah kuliah ke luar negeri atau seperti apa, Mas? Oke, jadi mungkin ada beberapa ya Mas ya. Yang pertama, eh, ada teman yang memang sesama lulusan dan eh, sedang dalam proses mengajukan aplikasi ke kuliah. Kemudian kemarin saya juga ikut ada program mentoring dari SKS sendiri, dari current student. Jadi kita diberikan space waktu. Jadi selama nanti ada application proses dari SKS, mereka menawarkan juga ada satu program mentoring dengan current student. Di situ saya juga sempat dapat banyak banget dan dapat banyak banget advice yang bagus terkait dengan essay yang saya buat. Eh, Lalu teman-teman lain yang mungkin sebenarnya teman-teman dekat ya yang tahu dan juga keluarga yang benar-benar tahu gimana sifat kita dan personal kita yang mungkin lebih bisa membuat essay kita tuh lebih akurat gitu Mas. Makasih Mas Novi. Kemudian Mas Novi Yap. untuk resume dan essay itu pastikan mengisi yang sudah ada kita lakukan ya. Mas Novi juga Ah, menuliskan prestasi kah, kemudian kegiatan relawan, volunteering, organisasi, dan yang lainnya seperti itu Mas Novi. oh iya Mas. Tapi jangan bayangin resume saya isinya full gitu, enggak kok. Jadi kita nggak harus punya gimana ya? Kita nggak harus punya banyak volunteer activities, kita nggak harus punya banyak leadership experience dan sebagainya. Jangan sampai itu membatasi kita untuk mendaftar atau untuk coba apply ke program di HKS. Menurut saya kemarin saya masukin beberapa tapi nggak yang banyak-banyak banget. Eh, ya itu sih Mas. Jadi Ya, makasih Mas Novi. Dan teman-teman, Mas Novi ini unik juga. Jadi, sembari mempersiapkan berkas yang banyak dan ribet, ini Mas Novi juga bekerja full time di Kementerian Keuangan dan menjadi seorang suami dan juga ayah. Bagaimana Mas Novi memanage semua hal itu? oke, yang pertama mungkin ya kita harus minta ini ya pengertian ya dari istri dan anak itu nomor satu karena mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu sama mereka. Terus ya mungkin klise sih, tapi ya intinya sih kita gimana manage waktu di luar. Mau nggak mau kita harus lembur, mau nggak mau kita harus nyiapin waktu di malam hari saat waktu semuanya mungkin udah tidur kita udah selesai sama kerjaan di kantor. Ya itu sih Mas. Kalau saya sih karena saya sering begadang, jadi di malam gitu saya baru mulai nih nyicil atau nyiapin eh, persiapan aplikasi gitu Mas. Baik, malam sampai subuh, kemudian weekend dan hari libur itu Nggak, korbankan ya Mas nggak, Novi ya. nggak nyampe subuh juga kok Mas. Nggak sampai subuh juga ya. Nah, Dan, makanya kalau teman-teman bisa nyiapin dari jauh-jauh hari, menurut saya sih akan sangat lebih ringan karena kita bisa membagi waktunya ke banyak banyak waktu lah. Iya. Mas Novi, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, Mm-mm. pertanyaan nih. Mm-mm. Mahasiswa seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Harvard Kennedy School? Oke. Sebenarnya
Saya disclaimer ya Mas, ini menurut perspektif saya sendiri karena yang tahu mereka tuh kriteria apa sih yang secara spesifik yang mereka pengen tuh ya orang beliau-beliau yang ada di admission committee. Kalau kita lihat dari uh, websitenya HKS sendiri, mereka kan ada di sini nih Mas, ada degree program prerequisite ya. Nah di sini sebenarnya ada beberapa persyaratan, misalkan kita tuh benar-benar punya komitmen terhadap public service. Lalu kita punya kemampuan kuantitatif, lalu kita punya strong academic record sebelumnya, lalu kita juga punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup dan juga eh, apa ya, kita bisa menunjukkan bahwa selama kita bekerja, selama kita kuliah itu kita menunjukkan performance yang baik gitu, yang bisa kita lihat di letter of recommendations. Dan juga mungkin aplikan yang punya cerita yang apa ya, bisa membuat admission committee itu yakin, oh aplikan ini tuh benar-benar komit, benar-benar punya eh, apa ya, background akademik maupun profesional yang cocok untuk berkontribusi ke public service. Nah, mungkin ini salah salah satu yang sangat baik juga dari application proses di US universities karena mereka melihat satu aplikan itu secara holistik, nggak cuman satu sisi aja, nggak cuman dari IPK, nggak cuman dari IC, nggak cuman dari GRE score-nya, tapi benar-benar secara lengkap mereka menilai suatu aplikan. Jadi menurut saya sih teman-teman nggak harus kuat di semuanya. Mungkin kita bisa aja lemah di salah satu, tapi itu jangan menghalangi kita. Kalau misalnya emang kita pengen banget apply, ya tetap coba aja apply. Makasih Mas Novi. Kalau saya pribadi yakin Mas Novi kalau ngomongin akademik pasti di atas 3,5 nih. Kalau IPK-nya di bawah 3,5, gas daftar aja Mas Novi. Gas, Mas. Tetap gas kalau saya. Iya, menurut nanti di akhir saya ada beberapa lesson learn terkait ini sih. Intinya jangan jangan kita jangan menutup pintu untuk diri kita sendiri di awal, walaupun mungkin kita menilai diri kita sendiri itu nggak layak sekarang gitu. Makasih Mas Novi. Ini ngomongin akademik, Mas Novi kan dari Hmm, diploma 3, kemudian diploma 4, kemudian Harvard nih. Itu hmm. Harvard minta yang D4-nya aja atau D3 plus D4 Mas Novi? Dua-duanya Mas. Jadi memang disyaratkan. Jadi setiap program studi undergrad kita yang kita dapat gelar dan kita dapat transkrip itu harus dilampirin dan disampaikan ke HKS. Baik, makasih banyak Mas Novi. Kita bisa Yap. ke slide selanjutnya. Oke, siap Mas. Eh ya mungkin ini sekilas. Jadi ada 4 program di HKS. MPP itu Master in Public Policy, kemudian MPAID itu Master in Public Administration, International Development. Lalu MPA ini Master in Public Administration, lalu MCMPA ini Mid Career Master in Public Administration. Mungkin untuk perbedaannya teman-teman bisa silahkan browsing di website HKS. Cuman mungkin untuk overview, jadi MPP ini lebih umum, public policy in general. Di dalamnya nanti ada banyak sekali konsentrasi yang teman-teman bisa ambil. Jadi kita nggak harus kuat di ekonomi, di finance, tapi ada berbagai macam konsentrasi. Lalu di MPAID ini lebih fokus ke international development, lebih kuantitatif dan lebih ekonomik. Kalau teman-teman lihat proporsi international studentnya lebih tinggi, paling tinggi di antara program-program lain. Lalu MPA sendiri ini eh, di, di, dibuat untuk para student yang udah punya punya gelar graduate sebelumnya. Jadi misalkan saya udah punya MBA, lalu saya pengen kuliah lagi, pengen mendalami public sector, maka bisa apply ke program MBA. Kemudian mid career MBA ini untuk teman-teman yang udah punya pengalaman profesional yang cukup lama dan biasanya menduduki posisi-posisi di mid career. Baik, Eh Mas Gimana? Novi, untuk mahasiswa Indonesia sendiri nih, dari 200 sekian orang, itu ada berapa, Mas? Oh, oke. Di Harvard yang di Oh sepuluh. ya ya. Oh ya, mungkin ini
brosur di tahun 2019-2020 ya. Jadi karena ini yang paling baru yang bisa saya dapat. Tapi mungkin komposisinya nggak begitu jauh beda. Untuk dari Indonesia sendiri di MPP tahun ini ada 4 orang, kemudian di MPID ada 2 orang, lalu MCMPA ada 1 orang. Baik. Untuk yang PNS dari Indonesia, Dari PNS eh, ada 3 orang tahun ini. Jadi dari Kementerian Keuangan ada 2, dan dari Kementerian Luar Negeri ada 1. ada satu. Itu dari Indonesia. Iya, dari Kalau untuk Indonesia. PNS secara global yang di MPP, apakah ada Hmm. sampai 20%, 10%, Mas? Ah, jujur saya nggak ada datanya ya, tapi kalau ngelihat dari beberapa teman yang beberapa eh, teman yang saya kenal, mostly background dari teman-teman student di sini tuh justru dari private sector. Jadi untuk dari public sectornya lumayan kecil. Mungkin kalau kita ngelihat dari proporsi mahasiswa Indonesia kan juga eh, setiap tahun biasanya dari PNS-nya nggak sebanyak yang dari private sector. Baik, makasih Mas Novi. Ya. Oke. Nah, mungkin untuk aplikasi LPDP, saya juga coba overview singkat aja. Informasinya akan sangat-sangat lengkap, bisa teman-teman temuin di website LPDP. Jadi secara umum ada 3 tahap: administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Administrasi sendiri nanti ada CV, ada transkrip, eh, kemudian IC komitmen kembali ke Indonesia, eh, strength and weakness dan sebagainya. Lalu bakat skolastik ini mirip kayak tes TPA, jadi teman-teman ada tes tertulisnya. Kemudian seleksi substansi ini ada tes wawancara, jadi akan benar-benar digali eh, apa sih kontribusi atau urgensi dari program yang teman-teman mau ambil, lalu kemudian persiapan kita seperti apa, lalu eh, gimana rencana kita untuk mewujudkan kontribusi tadi. Nah, mungkin ini sedikit apa ya? Ini ini adalah contoh, ini request Mas Gulo juga nih, ini contoh ketika teman-teman lolos LPDP nanti kita ada dashboard untuk aplikannya. Eh, Nanti akhirnya teman-teman setelah melalui 3 tes ini lalu lolos substansi, kita akan ada pengumuman yang menunjukkan apakah kita lolos seleksi wawancara atau tidak. Seleksi wawancara itu seleksi substansi. Oke, Makasih Mas Novi. ya Mas. Mungkin ini gambaran lebih, saya akan coba lebih real eh, apa ya, menunjukkan, oh sorry, menunjukkan gimana sih kegiatan sehari-hari maupun apa yang saya lakuin di kampus. Nah, mungkin pertama saya coba jelasin struktur course-nya ya. Jadi untuk tahun pertama untuk MPP, MPP ini program yang sangat fleksibel. Jadi tahun pertama kita diberikan core course. Jadi ini yang juga menurut saya sangat uh, menarik dan bermanfaat. Jadi di tahun pertama kita diberikan kuliah inti yang bisa kita jadikan dasar dalam penyusunan public policy kayak ekonomi, statistik, negotiation, policy design and delivery, dan sebagainya. Nanti di tahun kedua kita bisa memilih beberapa policy area concentration. Contohnya ada economic and political development, ada business and government, ada social urban policy, dan lain-lain. Infonya secara lengkap teman-teman bisa dapetin di website HKS. Kemudian ini di sebelah kiri bawah ini ya gambaran orientasi yang teman-teman akan jalani ketika keterima di LPDS. Jadi teman-teman akan dipersiapkan dipersiapkan dengan baik untuk menjalani kuliah, mulai dari kenalan dengan teman-teman satu cohort atau satu kelas, lalu gimana academic overview-nya, eh, library atau IT information-nya, intinya macam-macam lah. Kemudian kita juga diberikan beberapa seminar-seminar dasar yang akan sangat penting dalam mensupport kita dalam menjalani kuliah.
Oke, lalu ya mungkin yang di kanan bawah ini eh salah satu. Jadi dalam menjalin perkuliahan kita menggunakan platform Canvas. Jadi semua manajemen perkuliahan kita mulai dari tugas, materi, kemudian diskusi dan sebagainya, announcement itu disampaikan melalui Canvas. Nah, ini contoh tampilannya di kanan bawah. Eh, jadi ini contohnya ini deadline yang harus saya kerjain eh, di sehari Senin, Oktober tanggal 31. Kemudian nanti di dalamnya ada banyak materi, video, dan sebagainya. Jadi semua manajemen perkuliahan kita dilakuin di Canvas. Baik, Mas Novi, kita bisa jalan-jalan ke kanvasnya. Oh, oke, boleh. Mungkin ini gambaran teman-teman, untuk teman-teman eh, tampilan Canvasnya. Jadi kita ada dashboard yang ya nanti menunjukkan ada announcement apa, kemudian ada eh, deadline apa yang perlu kita lakuin. Kemudian di sini ada banyak menu yang bisa kita pakai. Kita bisa lihat course, kita punya course, kita enroll di course apa aja. Lalu kalau kita mau eh, cari informasi atau mau kita lihat materi untuk dalam satu semester, kita tinggal buka aja di course-course ini. Baik, Mas Novi tadi mengatakan Mas bisa ambil cross courses ya, bisa ambil di MIT atau kampus lain ya, Mas ya. Iya, iya Mas. Tapi jadi karena kita untuk tahun pertama kita core course semua dulu. Nggak semua sih, mostly kita core course. Jadi kita eh, punya sedikit kuota buat ngambil kelas elektif namanya. Jadi kalau elektif itu kelas yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilih beberapa kelas dan cross regis ke sekolah lain, di kampus lain kayak MIT atau Brown atau Tufts. Eh, tapi nanti mostly untuk elektif sendiri akan lebih banyak peluangnya di tahun kedua. Dan nanti course-course yang kita pilih akan inline dengan policy area concentration atau spesialisasi yang mau kita ambil di tahun kedua nanti. Baik, course elektif tadi di kampus lain itu Hmm. salah satu keunikan kuliah di Harvard ya, Mas ya. eh iya, jadi ada banyak sih course yang menarik, eh yang profesornya mungkin udah keren-keren banget dan mungkin udah sangat terkenal, eh dan juga kita bisa ke kampus lain. Eh, Jadi fleksibilitas itu sih yang salah satu Mhm. nilai nilai plus yang di, yang bisa kita dapat ketika kita kuliah di Harvard. Baik, Mas Novi, ada kabar ya, kalau Hmm. masih baru masuk aja itu mahasiswa Harvard udah banyak ditawarin pekerjaan dari berbagai perusahaan. Bagaimana statement itu, Mas Novi? Eh, Kalau berdasarkan pengalaman saya sih enggak ya, kita di awal-awal kuliah ya kita fokus kuliah aja sih. Apalagi semester pertama tuh kita baru baru banget overwhelmed sama tugas, kita baru banget ngerasain kuliah lagi setelah selama nggak kuliah. Dan kalau untuk karir itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Kita ada banyak sekali peluang untuk karir baik selama kita kuliah maupun setelah kuliah. Jadi itu eh, nggak semerta-merta kita masuk Harvard langsung ditawarin banyak karir gitu sih enggak. Tapi banyak resource di Harvard yang bisa membantu kita untuk mencari karir di masa depan gitu sih Mas. Baik, Mas Novi bisa dijelaskan dikit, Mas. Tadi submit tugas. Kalau telat, apakah tidak bisa submit atau nilainya dikurangi, Mas? Nah, ini benar-benar tergantung dari silabus mata kuliahnya ya. Termasuk komponen penilaian, terus penilaian tugas, syarat-syaratnya, lalu eh, gimana structure dari course itu sendiri, itu sangat bervariasi. Ada, tapi mostly untuk tugas, ada tugas yang kalau kita telat benar-benar nggak dinilai, ada tugas yang kalau kita telat ada yang dikurangi nilainya. Jadi benar-benar tergantung dari eh, profesor dan course-nya, Mas. Baik, Mas. Kalau masuk kelas, apakah boleh nggak Hmm. masuk kelas atau wajib masuk kelas? Kalau wajib masuk kelas, kemudian kalau telat, apakah ada pengurangan seperti apa, Mas?
Eh, nah ini balik lagi, ini tergantung Mas. Benar-benar tergantung profesornya. Ada yang strict, telat telat nggak boleh masuk, ada yang ya santai, yang penting teman-teman dapat materi, teman-teman bisa belajar dari materi itu juga ada. Tapi mostly sih kita ngasih fleksibilitas ke mahasiswa. Banyak yang telat ataupun mungkin nggak masuk karena mungkin bagi bagi dosen yang penting teman-teman itu bisa dapat pelajaran dari makul itu, entah either mau masuk kelas atau masuk kelas telat atau masuk kelas tepat waktu pun itu ya terserah ke mahasiswanya. Tapi itu kembali lagi tergantung ke peraturan dan community norm dari kelas tadi. Nah, ini yang menarik di setiap kelas yang saya jalani di SKS itu setiap awal kelas itu kita ada community norm. Jadi kita diberi opportunity untuk ngasih masukan kira-kira norma-norma apa sih yang kita sepakati dan akan kita jalani bareng di kuliah selama 1 semester ini gitu Mas. Baik, makasih Mas Novi. Kalau untuk Hmm. sistem DO atau dropout sendiri itu ada di HKS. Eh, jadi yang ada adalah kalau kita mau dapat degree itu kita harus ada memenuhi persyaratan, misalkan salah satunya kita harus memenuhi 72 kredit selama 2 tahun. Lalu, enggak ada nilai di bawah B minus, lalu rata-rata nilai kita adalah B. Oke, Nah, oke, nah itu aja sih paling. Nah, penilaiannya sendiri juga mungkin ini hal yang baru bagi saya yang, mahasiswa dari Indonesia, karena di US sendiri, mostly kita menilainya itu pakai curve, jadi pakai distribusi. Jadi misalkan di kelas itu eh, setelah ujian kita dapat distribusi nilainya, nanti nggak semerta-merta misalkan nilai A itu dari 90 sampai 100 gitu, enggak, tapi akan di-curve dulu. Jadi nilai kita akan didasarkan pada posisi kita di distribusi tadi. Misalkan kita ada di distribusi 5% terbaik, kita dapat A. Kita dapat di 10% setelahnya, kita dapat A minus. Nah, jadi bukan berarti nilai itu absolut, hasil absolut untuk kita dapat nilai. Kalau teman-teman kita bagus semua, terus kita slip atau punya dapat nilai sedikit lebih jelek, ya kita akan jatuh di distribusi yang bawah dan nilai kita akan jelek. Gitu sih Mas. Mungkin ini salah satu pengalaman yang baru sih buat saya. Dan ya, menarik. Makasih Mas Novi. mungkin ini ya sekilas saja. Udah muncul ya Mas Yasri? Sudah Mas. Ah, ini mungkin sekilas saja gimana suasana kuliah maupun berbagai kegiatan di kampus. Ini yang kanan atas ini waktu kami orientasi, ini nunjukin dari berbagai negara, eh, asal dari MPP students. Dan ini salah satu yang saya highlight tadi, gimana Harvard Community itu yang menurut saya sangat penting ketika kuliah di sini. Kita kenal dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara, background, perspektif, dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Eh, Terus di kiri bawah ini waktu kuliah Econ. Mungkin kalau saya, jadi ini suasana kuliahnya ketika di sana. Lalu yang di bawah tengah ini kantinnya yang tempat-tempat orang sering diskusi, lalu ngobrol, mau ngerjain tugas. Terus kanan bawah ini kelas gede, jadi ada kelas kecil dan ada kelas gede. Ini kelas yang cukup gede yang isinya bisa lebih dari 100 orang kanan bawah. Oh ya. Nah, ini saya mau nunjukin aja sebenarnya kuliah di Harvard tuh nggak ada yang apa ya, yang yang sepaneng banget apa ya bahasanya, yang ini banget gitu sih Tidak menakutkan gitu Mas ya. enggak ya. Dan profesional itu baik-baik banget. Jadi mereka kan karena background kita tuh sangat diverse dari berbagai macam
eh, ada yang dari law, ada yang dari medis, yang mungkin nggak pernah tahu ekonomi. Jadi mereka selalu menganggap kita tuh punya basic knowledge yang berbeda antar mahasiswa. Dan itu sih baiknya. Jadi kita selalu belajar dari basic, kita belajar dari konsep. Jadi kita nggak cuma dikasih formula, ini formulanya dipakainya gini, tapi kita benar-benar dikasih tahu kenapa kita pakai formula ini, kenapa kita pakai konsep ini. Dan yang paling menurut saya sangat baik adalah kita langsung mengaplikasikan materi atau pelajaran yang kita dapat ke policy. Jadi setiap materi ada policy implication-nya. Dan itu hampir di semua course kita selalu mengkaitkan itu. Jadi kita nggak cuma bicara teori, tapi kita juga bicara implementasi. Iya, Mas? Menarik. Mas Iya. Novi, Oh iya. suasana Hmm. kelas aktif bertanya. Iya, sangat aktif, Mas. Mungkin ini yang juga pengalaman yang sangat beda. Di sini teman-teman eh, teman-teman yang lain secara umum itu sangat aktif. Eh, jadi setiap ada dosen bertanya, pasti ada yang tunjuk tangan, ada yang sampai kita berebut buat tanya atau menyampaikan pendapat. Dan itu learning environment yang menurut saya sangat sangat apa ya, sangat produktif untuk saya. Karena saya bisa dapat banyak ilmu, banyak knowledge, dan saya sendiri pun juga punya kesempatan untuk mungkin menyampaikan apa yang saya nggak tahu atau pendapat yang menurut saya perlu saya sampaikan ke kelas. Gitu, Mas. Dan salah satu ada banyak kelas yang menjadikan kelas participation itu salah satu komponen dari penilaian. Oke, lanjut, Mas. Silakan. Eh, nah, ini live at kampus yang lain. eh di tengah atas ini ada, jadi tiap Jumat kita kayak ngumpul gitu. Ada free food, drinks. Dan ini ada kayak satu event dari student fair. Jadi selain jadi kuliah di Harvard menurut saya nggak cuman kayak kuliah, tapi banyak juga kegiatan sosial eh, dan nggak cuman banyak banget kegiatan sosial yang teman-teman bisa ikutin. Terus kanan atas ini yang salah satu resource yang saya sempat sebutin. Mhm. Banyak banget seminar, banyak banget acara-acara yang didatengin sama tokoh-tokoh yang sangat inspiratif dan mungkin terkenal ya. Ini contohnya di kanan atas ini ada satu perbincangan dengan Larry Summers. Dulu beliau adalah mantan Secretary of Treasury-nya US. Kemudian yang saya juga sebut tadi, kemarin ada dari Anthony Fauci, ada Zelensky, dan sebagainya. Nah, eh, ini highlight-highlight yang mungkin bagus-bagus ya, tapi yang sering kita bikin overwhelm ini yang di bawah-bawah ini suasana midterm-nya di kiri bawah. Kemudian ini di kelas, lalu di kanan bawah ini problem set yang salah satu tugas yang harus kita selesaikan tiap minggu. Oke, ini off campus-nya mungkin cepet aja ya. Ini suasana rumahnya. Saya tinggal di off campus. Jadi di Harvard ada on campus Mhm. on campus itu apartemen maupun residential places yang dimiliki sama Harvard. Kebetulan saya nggak dapet, jadi saya tinggal di off campus di daerah mungkin sekitar 1 mil dari kampus. Kemudian di kanan atas ini eh, Indonesia Harvard, teman-teman Indonesia Harvard. Wow. Eh, jadi banyak teman Indonesia di sini, ada puluhan dan sangat suportif, sangat baik, dan kita jadi teman kita lah, jadi keluarga kita di sini. eh Apalagi ya, ini ini tiap sekalian sehari-hari nunggu bus dan belanja ini penting banget. Belanja itu salah satu kewajiban yang harus kita lakuin yang mungkin agak beda dari di rumah. Mas Novi masak Eh, sendiri? Iya ya, saya masak tapi nggak yang aneh-aneh, Mas. Saya masaknya nggak sehat-sehat terus sih, frozen food gitu. Oke, ini kegiatan lain, kita bisa main bola. Jadi Harvard University itu Wow. punya punya stadium yang fasilitinya tuh bagus banget. Ada tenis, football,
bola, lapangan bola aja nih kayak ada 4 atau 5 gitu. Wow. Ah, terus, nah ini salah satu highlight kegiatan off campus ya. Jadi kalau kita sering banget kedatangan beliau-beliau mungkin pejabat atau tokoh-tokoh dari Indo yang yang menyempatkan ngobrol sama mahasiswa Indonesia di Boston area, bisa di Harvard, MIT, dan lain-lain. Ini yang kiri atas kita sama Pak Nadim, terus yang kanan atas ini sama Bu SMI. Nah, ini off campus yang lain ya yang mostly Wow. bisa kita lakuin di hari Jumat aja. Kita masih sempat jalan-jalan, hari Sabtu, sorry. Eh, dalam sehari kita sempetin kalau untuk survive dan biar nggak stres. Eh, kanan bawah ini acara reception dari kampus. Jadi kita ada acara ya kumpul-kumpul lah sama teman-teman satu fakultas atau sekolah. Oke, eh suka duka ya mungkin sukanya ya banyak sih yang udah saya ini tadi ketemu teman-teman yang luar biasa, bisa dapat Harvard resource yang eh, juga sangat luar biasa banget. Terus learning environment yang sangat supportive. eh Lalu ya senang kita ketemu banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya kita pengen banget ketemu atau kita eh, sangat menginspirasi bagi kita. Dukanya banyak. Pertama tentu jauh jauh dari keluarga, kesempatan pulang juga sangat terbatas ya, dan biayanya juga sangat mahal. Terus yang kedua, eh, time different Boston sama Indo itu 11 jam ya Mas. Jadi apa ya? Kita tuh kalau di sini malam, kita yang di Indo baru mau mulai beraktivitas dan juga sebaliknya. Jadi kayak waktu irisan kita bisa berinteraksi dengan keluarga atau teman di rumah tuh sangat terbatas. Terus yang selanjutnya, kayaknya mungkin banyak teman-teman Harvard yang juga ngalamin yang sama, itu namanya imposter syndrome. Kita kayak merasa lebih inferior dibanding teman-teman lain di sini. Jadi kita kayak jadi meragukan diri kita sendiri. Kita ini layak nggak sih untuk kuliah di Harvard? Dan menurut saya ini banyak dan sangat normal, yang ya gimana cara kita mengatasinya nanti, eh, itulah yang jadi apa ya, lesson learn buat kita. Terus ya tiap malam mostly begadang, tiap tidur di bawah jam 12 itu kayak apa ya, tidur cepet lah buat kita. Kita ngerasa aneh gitu kalau tidur di bawah sebelum tengah malam. Tapi untungnya kelas-kelas di sini rata-rata agak siang mulainya, jadi paling pagi jam 9. Jadi mungkin kita bisa atur waktu di situ. Terus ya semua 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 mahal, barang-barang semuanya mahal di sini mostly. Terus apa ya? Ya mungkin itu sih. Itu aja. Terus oke, mungkin saya akan coba share lesson learn yang saya dapat. Mungkin saya disclaimer lagi ya. Saya nggak akan bilang apa yang saya sampaikan tadi semuanya akurat. Jadi pengalaman dan perspektif yang didapetin sama mahasiswa Harvard di sini tuh akan sangat berbeda kalau teman-teman tanya ke satu orang dan ke satu orang yang lain. Karena kita kita itu punya tujuan yang berbeda, kita punya pendekatan yang berbeda, dan kita punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Jadi menurut saya, eh saya nggak akan bisa menjamin semua yang saya sampaikan tadi akurat karena itu dari perspektif saya sendiri. Nah, pertama, lesson learn yang saya dapat itu, ini jargon dari HKS sendiri, itu ask what you can do. Ini salah satu quote yang sangat terkenal dari uh, JFK Kennedy, uh, yang Harvard Kennedy School kan diambil dari namanya beliau. Jadi apa ya, kuliah di sini itu juga membuka hati saya dan mungkin teman-teman juga yang lain. Uh, Gimana sih cara kita tetap harus mikirin gimana cara kita tuh punya kontribusi sama masyarakat atau community kita sendiri. Mungkin sampai saat ini pun saya juga sering nanyain ke diri saya, apa sih yang bisa saya lakuin gitu.
Uh, kemudian hal-hal yang kita bikin tadi itu bisa bikin studi kita tuh kayak lebih bermakna dan mungkin kita jadi lebih semangat untuk menjalani studi. Kemudian yang kedua, ini salah satu pertanyaan yang dikasih waktu kita orientasi dan sangat sering-sering diulang di SKS, what is your why? Maksudnya kuliah itu menurut saya dan harusnya bagi banyak orang itu adalah cara, jadi bukan tujuan akhir. Jadi pertanyaan ini tuh bisa membuat kita tuh self reflection, apa sih tujuan yang mau kita capai, baik secara personal, di karir maupun secara umum. Lalu kira-kira kuliah S2 ini kita mau arahin kayak gimana buat mencapai tujuan kita tadi. Ini bisa jadi pondasi yang kuat dan jadi guideline kita untuk memutuskan mungkin apapun lah dalam hidup, termasuk memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan membantu kita. Dan ini juga akan sangat membantu kita untuk bisa diterima di program atau jurusan yang mau kita pengen. Mungkin ini terakhir dari saya. Hmm, ini menurut saya berlaku di banyak hal, nggak cuma di aplikasi ke program S2 atau melanjutkan studi. Kita harus fokus pada possibility, jangan fokus pada probability. Karena 0,001% itu nggak sama dengan 0%. Pokoknya selama kita tahu itu masih possible, ya just go for it. Like mungkin kalau usaha kita nil sangat besar, 1 juta gitu kan, kalau kita kali 0,01% masih berapa itu, 100 ya. Tetapi kalau kita kayak udah menutup diri, kita nggak mau nyoba, kita udah merasa pesimis dan ya nggak ngelakuin apa-apa, ya mau berapapun usaha kita yang sebenarnya mungkin kita bisa bikin itu possible, jadinya ya nol aja. Akhirnya kita nggak bisa dapat apa-apa. Eh, Sama mungkin apa ya? Jadi kalau teman-teman memang tertarik untuk melanjutkan kuliah eh, secara umum ataupun di Harvard Kennedy School, kalau teman-teman memang punya passion dan tujuan ke situ, ya silahkan dicoba aja. Jangan minder atau jangan malu duluan waktu kita mau menyusun proses aplikasi. Mungkin itu, mungkin ya, mungkin saran saran saya terakhir, ketika teman-teman di application proses, reach out lah ke beberapa resource yang bisa sangat membantu teman-teman. Bisa kita, menit saya beberapa udah saya sebutin tadi, kita bisa minta konsultasi essay, konsultasi resume, dari berbagai macam komunitas atau lembaga yang menyediakan layanan konsultasi ataupun mentoring. Kemudian kita juga harus reach out ke recommender kita jauh-jauh hari, jangan tiba-tiba kita muncul langsung minta rekomendasi. Bangunlah hubungan baik dengan beliau-beliaunya, dan jangan dan hubungan baik itu memang karena kita pengen punya hubungan baik, jangan karena cuman kita pengen nyari rekomendasi aja. Kemudian jangan malu untuk kita apply, uh, karena menurut saya berani apply itu menunjukkan bahwa teman-teman itu sudah unggul dari teman-teman yang lain. Kemudian jangan khawatir kalau teman-teman lulus dari kampus, dari program diploma, dari program kedinasan, karena aplikasi proses di US University itu sangat holistik. Karena saya melihat perwakilan dari teman-teman PNS maupun di sekolah tinggi kedinasan pun masih sangat underrepresented. Jadi mostly teman-teman di sini masih dari private sector. Jadi sesuai dengan ininya jadi PNS ya, saya mengencourage teman-teman juga yang di public sector untuk mencoba untuk apply. Oke, mungkin mungkin itu Mas dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, monggo sih saya ngobrol-ngobrol aja silahkan. Ini kalau Mas mungkin teman-teman mau kontak, mau sharing, tanya-tanya atau eh, mungkin ada yang bisa saya bantu, silahkan kontak aja. Makasih banyak Mas Novi. Stres kah Mas Novi kuliah di Harvard? Eh, eh,
Mungkin iya di awal ya Mas. Kita udah lama nggak kuliah, tahu-tahu kita dikasih eh, materi yang sangat intens, kemudian kemu eh, demanding, lalu eh, dengan ngelihat structure course-nya yang membutuhkan banyak workload ya. Jadi Mhm. mungkin awal-awal sih mostly kita akan stres, tapi ya kita kita ini maraton ya bukan sprint ya. Jadi gimana? Mungkin sepanjang waktu kita akhirnya bisa nemuin cara buat memanage stres tadi. Ya, we'll find a way lah untuk mengatasi eh, masalah itu tadi. Ya, Mas Novi, perjalanan panjang dari Ah, application proses kemudian menjadi mahasiswa tentu tidak mhm. mudah. Kita pengen tahu nih, what makes Mas Novi Mas Novi? Ah, susah banget ya pertanyaannya ya. Eh, apa ya Mas? Menurut saya sih kita yang penting genuine aja ya dalam eh, application proses kita. Kita coba eh, kita nggak jangan membuat-buat apa yang sebenarnya itu bukan kita. Kita memantaskan diri, kita coba mencapai standar yang disyaratkan sama application process dan admission committee. Terus menurut saya, what is your way is really relevant and important. Like kalau kita tuh punya tujuan dan semangat yang uh, dari diri kita sendiri itu akan sangat apa ya, mengencourage dan memberikan semangat waktu dan membuat kita lebih komit dalam proses aplikasi. Mungkin itu sih Mas. Baik, dan yang terakhir nih, Mas, Mm-mm, apa sih harapan seorang Mas Novi Andrianto untuk Indonesia mm-mm. yang lebih baik? Eh, oke, mungkin eh, harapan saya sih kita membuka mm, lebih banyak peluang untuk semua orang. Eh, kita kita bisa membuat banyak orang yang mungkin sebelumnya eh, hidup berkesusahan atau tidak punya privilege bisa lebih baik dan bisa mensejahterakan keluarganya. Lalu harapan saya yang lain adalah gimana pemerintah bisa memperbaiki public service-nya kepada masyarakat karena eh, itu tanggung jawab kita dan itulah yang akan sangat berarti bagi masyarakat untuk mewujudkan harapan yang saya pengen tadi. Gitu, Mas. Harapan yang sangat mulia sekali dan di tengah kesibukannya sudah mau berbagi. Mas Novi, makasih banyak, luar biasa. Makasih, Mas Gulo. Ya, Sekali lagi terima kasih, Mas Novi. Semoga semakin sukses untuk kedepannya, untuk kuliahnya dan karirnya ke depannya. Amin. amin, amin, Mas. Ya, sukses juga, Mas Gulo. Amin. Terima kasih, Mas Novi. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan talk show dengan Mas Novi Andrianto, mahasiswa S2 di Harvard Kennedy School. Semoga memberikan inspirasi dan nanti teman-teman yang nonton ini menjadi salah satu atau semua atau beberapa nih menjadi the next-nya Mas Novi ini bisa kuliah di Harvard Kennedy School dan membawa nama harum Indonesia. Amin, amin, amin. Amin, Mas. Saya Guru dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam talk show dunia kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih. Makasih, Mas Gulo, teman-teman.